Akila, maafin ayah ya nak. Lebaran dalam satu kata. Baru. Awal. Dua kata nggak boleh. Awal baru. Lebaran dalam satu kata, kalau versi gue adalah upgrade. Kebahagiaan. Lebaran dalam satu kata itu adalah pulang. Keluarga. Karena hampir setiap lebaran dari 5 tahun ke belakang kurang lebih, itu gue selalu mengalami sebuah peningkatan atau upgrade dalam hidup gue. Aku tuh ikut keluarga suami, itu kaget banget karena di rumahnya benar-benar open house. Tetangga yang nggak tahu siapa datang bukan cuma maaf-maafan aja, tapi juga ikut makan bareng, ngambil piring. Aku tanya sama suami, ini siapa? Suamiku pun nggak tahu. Menurut aku, ini salah satu momen penting untuk berbagi juga. Sebenarnya itu adalah momen yang nggak diperkirakan. Pertama karena HPL itu tuh masih lama banget, sekitar 3 minggu sebelum lebaran, dan pas banget sebelum lebaran tuh aku akhirnya melahirkan, dan itu benar-benar jauh dari perkiraan. Tahun 2018, gue lebaran pertama kali di luar negeri karena sedang menjalani student exchange atau pertukaran pelajar di Jerman saat itu. Lebaran 2019 pertama kalinya lebaran bareng sama mantan pacar yang sekarang jadi istri. Lebaran 2020 itu adalah lebaran pertama kita akhirnya menentukan buat oke, tahun depan kita akan menikah. Dan lebaran 2021 itu kita posisinya sudah lamaran, tinggal menunggu akad nikah dan resepsi pernikahan. Dan lebaran 2023 besok nih insya Allah itu adalah lebaran pertama kita barengan sama anak yang sudah dilahirkan beberapa bulan lalu. Lebaran menurut gue memaknainya adalah sebagai suatu hari yang tepat untuk gue berkumpul, bertemu sama orang, dan gue say sorry untuk apa yang udah gue perbuat selama ini gitu. Lebaran itu adalah lembaran baru sih, dimana aku tuh akan membuat diri aku akan menjadi lebih baik lagi sebagai seorang manusia, sebagai seorang ibu, dan pastinya akan lebih fokus kepada keluarga juga. Anak saya sekarang udah 8 tahun. Udah puasanya udah full. Udah bisa terawih. Semuanya diajarin sama gurunya, sama ibunya. Bahkan nggak ada peran saya sebagai ayahnya untuk mengajarkan itu gitu. Yang seharusnya itu tanggung jawab saya gitu. Yang akhirnya jadi penyesalan. Maaf di lebaran itu bukan hanya klise, dan itu memang benar-benar minta maaf dan bertahun-tahun mengulangi permintaan maaf itu. Kalau berhubungan sama lebaran, itu pernah ada kejadian di tahun 2019, itu adalah momen pulang yang gak pernah akan gue lupakan. Terus pada saat itu gue pingin bikin surprise gitu ke keluarga gue untuk bilang gue nggak pulang nih pada tahun ini. Sorry, gue pulang, gue nyampe ke rumah, terus gue gedor pintu, yang buka pertama kali itu bokap gue. Gue langsung peluk, gue langsung nangis. Pastinya sedih sih ya, apalagi sejak kecil aku tumbuh sampai sebesar ini, momen lebaran adalah momen dimana yang pastinya keluarga itu berkumpul kan, kita happy bareng, kita merayakan hari spesial bareng gitu. Cuman semenjak menikah dan jarang gitu bareng sama suami, bohong sih kalau nggak sedih gitu. Pas gue lagi makan, itu gue dengar suara jatuh gitu. Nah gue pikir itu adalah kucing gue yang ngejatuhin sesuatu gitu. Gue nyari-nyari, gue ketemu di kamar, bokap gue udah pingsan. Momen lebaran gue pada tahun 2019 itu adalah momen lebaran gue di rumah sakit untuk jagain orang tua gue. Cuman aku harus mengesampingkan ego itu karena ada orang yang lebih butuh suamiku di sana. Apalagi pekerjaan suamiku itu berhubungan dengan orang-orang yang butuh suamiku untuk bisa mudik, untuk bisa ketemu sama keluarganya, kayak gitu. Akila, maafin ayah ya nak. Yang namanya anak pasti akan mencari ayahnya sih, apalagi kalau misalnya dia di situ melihat banyak keluarga tapi dia tidak bisa menemukan sosok yang harusnya ada juga di situ, apalagi di momen spesial seperti itu. Cuman kita pastinya ngasih pengertian ke anak agar mereka tahu bahwa ini loh yang terbaik buat dia dan di masa depan dia, terutama buat keluarga kecil ini kayak gitu.
gue pengen di Lebaran saat ini dan seterusnya gue tetap sehat walafiat, dan yang bisa gue lakukan adalah gue aware tentang kesehatan gue sendiri. Karena memang dari keluarga gue punya riwayat penyakit yang menurun gitu. Jadi gue lebih aware lagi untuk bisa mewujudkan Lebaran versi gue ke depannya tetap ada gitu. Aku berharap aku bisa jaga mereka jauh lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Karena kan sekarang aku udah punya anak, dan aku berharap agar mereka sehat semua tuh, agar bisa melanjutkan tradisi-tradisi yang seru ini gitu, agar makin seru lagi tiap tahunnya. Karena melihat 5 tahun Lebaran kemarin gue mengalami upgrade dari yang single, lalu menjadi seorang suami, lalu menjadi seorang ayah. Pastinya gue Lebaran ke depannya berharap ada upgrade juga gitu, dari diri gue pribadi, dari istri gue juga, dan juga dari anak. Jadi pokoknya gue akan mensupport apapun yang istri gue akan lakukan, dan gue juga akan mensupport pastinya yang akan anak gue lakukan. Semoga kita ke depannya setiap Lebaran atau setiap tahunnya kita mengalami upgrade dari masing-masing kita pribadi bertiga, dan juga kita tetap bisa berkumpul bareng-bareng sama keluarga kecil kita bertiga, plus juga keluarga besar kita yang mungkin terpisah-pisah di lokasi lain. Selama 12 tahun di company industri media, saya memutuskan untuk resign. Saya berharap mimpi saya yang tadi, berkumpul dengan keluarga, bisa terlaksana. Karena saya udah nggak mau lagi kehilangan momen. Nggak mau kehilangan momen lagi.